permai berjuta rakyat tersimbang luka, ada guru tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tadi pada demo tentang ada pemberitahuan. Ternyata akan berarti kemana? Ke umum katanya. Saya tak gitu. Oke, makasih. Saya kemarin mau bersama koneksi dan selanjutnya saya dijelaskan oleh waktu materi. Terima kasih Pak Ketua. Jadi ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan saya menjadi soal keuangan ya, soal UKT. Pertama ada edaran dari Pak PLT Dirjen berkaitan dengan refocusing untuk memberikan merespon terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi kemudian itu batal dengan sendirinya karena sebelum dieksekusi dilakukan revisi untuk refocusing, mengalihkan sebagian anggaran kampus ke persoalan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini sebelum dieksekusi oleh kawan-kawan perencanaan dan keuangan. Kemudian ada edaran berikutnya yang meminta kita untuk merelokasi sejumlah anggaran. Kalau sebelumnya hanya 494 juta, itu kita refocusing, dialihkan ke anggaran lain yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Tapi kemudian ada permintaan dari Kementerian Keuangan lewat Kementerian Agama, dan kita diminta untuk memblokir dan dikembalikan ke pusat kurang lebih 7 miliar. Pastinya seandainya ada kawan-kawan keuangan mungkin bisa memastikan. Mohon maaf saya dulu. Jadi itu ceritanya. Jadi kenapa sampai saat ini mungkin belum ada respon yang dirasakan langsung oleh mahasiswa berkaitan dengan kegelisahan yang tadi sempat saya dengar. Karena 7 miliar kita ya itu langsung ditarik ke pusat Kementerian Keuangan. Itu satu. Ya, kemudian yang berkaitan dengan apa lagi tadi yang sebutnya kan ya? Tadi saya nggak ikut misalnya. UKT. Ya, jadi sampai saat ini kami menunggu. Memang benar ada edaran keputusan ya, edaran Pak Dirjen, PLT Dirjen
yang meminta itu penurunan 10%. Tapi kemudian itu tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena SK atau keputusan Dirjen itu tidak bisa menganulir keputusan Menteri Agama. Jadi keputusan di bawahnya tidak bisa menganulir keputusan agama. Jadi kita mendorong untuk lahirnya KMA. Jadi apapun KMA itu kita akan lakukan. Jadi kalau bahasa kasarnya hatta tidak usah bayar, misalnya ini misalkan KMA-nya bunyi begitu, insya Allah Pak Eko akan samikna atau dengan KMA itu. Seandainya ada KMA untuk semester ganjil ini tidak perlu bayar UKT, kami di bawah akan tunduk itu. Kami nunggu itu. Pak Eko juga sering berkomunikasi dengan forum di tim-tim yang lain. Baik, sampai saat ini belum ada keputusan itu, kami menunggu. Jadi mari bersabar, kira-kira nanti apa yang kebijakan yang akan diambil, karena kami juga harus berdasarkan regulasi yang ada di pusat. Serasa itu mungkin ada lagi saya belum paham, karena saya itu di awal. Ya baik, terima kasih. Ini juga tanggapan yang sesuai dengan audisi kemarin. Artinya, jika boleh saya sebutkan bahwa tanggapan dari pihak pimpinan kampus dan tanggapan dari pihak Kemenag RI hari ini, dari kemarin dan sampai hari ini adalah saling lempar. Kemenag RI saling melemparkan kepada perguruan tinggi. Sekarang, apa yang terjadi? Di lembaga kita, kampus UN Madura juga sama-sama menunggu keputusan dari DPR Kemenag RI. Jadi hari ini apa yang harus kita lakukan? Jika memang pimpinan kita benar-benar mendukung suara mahasiswa, saya tidak mau berdebat panjang lebar. Karena apa? Karena keputusan ini akan juga diputuskan oleh pimpinan kita di pusat sana, dan tentunya kita akan mengajak pimpinan kita secara betul-betul dan serius mendengarkan aspirasi mahasiswa. Dan saya akan juga terus mengkawal persoalan ini sampai benar-benar ini jelas sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara-saudara. Kepada yang terhormat, ini saudara kita akan terus menunggu persoalan yang hari ini kita menjadi pembahasan nasional tentang perkuliahan, tentang pemberian pemotongan UKT. Dan hari ini kami di beberapa kampus juga turun aksi terkait dengan pemotongan UKT sebesar besar. Dan tidak hanya itu, perbaikan juga dalam prosedur perkuliahan, entah itu perkuliahan daring maupun nantinya akan ada perkuliahan tatap muka. Tentu silakan dievaluasi secara besar-besaran. Karena apa? Karena ini tentu nantinya akan berdampak besar kepada mahasiswa kita. Jika memang cita-cita dan sesuai dengan visi-visinya kampus kita, mari kita jaga bersama nama baik kampus kita. Jangan sampai terjadi yang kemudian ini membuat mahasiswa kecewa kembali. Kami akan membacakan tuntutan perihal dengan apa yang sudah kami konsep, dengan apa yang sudah kami kaji, dan ini mungkin menjadi bahan untuk kemudian oleh pimpinan nanti untuk sama dirujuk kepada forum rektor tersendiri dan PLT Dirjen Pendidik dan juga forum Kemenag RI yang mungkin menjadi orang nomor satu dalam kebijakan pemotongan UKT. Dan tentu desakan rektor ini, pimpinan tersebut akan menjadi poin yang pertama bagi kita untuk baris berbaris mendukung kebijakan kita, mendukung kebijakan yang sebenarnya kami harapkan. Karena apa? Karena selalu disebutkan oleh mahasiswa kita bahwa masyarakat Madura umumnya adalah masyarakat yang pendapatannya paling rendah di lokasi Madura. Termasuk ditambah lagi dengan adanya pandemi, semuanya sekalipun tidak terdampak secara virus, tapi orang tua kita orang yang hadir pada kesempatan kali ini terdampak juga perihal dengan COVID-19 secara perekonomian. Jadi mohon diperhatikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa tuntutan, dan silakan media juga untuk meliput dan untuk mengenang persoalan ini, karena ini juga cukup urgent
perlu diperhatikan oleh masyarakat secara umum bahwa kita hari ini hadir untuk memberikan yang terbaik kepada mahasiswa khususnya di IAIN Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya. Semoga gerak dan langkah kita selalu dalam bimbingan dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional dan perekonomian mahasiswa, sehingga pembebasan dan pemotongan kuliah tunggal UKT di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 menjadi penting untuk benar-benar diperhatikan dan direalisasikan oleh Menteri Agama RI, Dirjen Pendidik dan Rektor Kampus IAIN Madura. Selain itu, gelombang PHK yang sangat besar serta menurunnya tingkat pendapatan mahasiswa dan wali mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 yang sangat signifikan. Perkuliahan secara langsung di semester ini hanya berlangsung 30-50%. Sementara mahasiswa IAIN Madura sudah melakukan pembebasan uang kuliah, pembayaran uang kuliah tunggal secara penuh sesuai dengan prosedur perguruan tinggi. UKT yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan oleh pihak kampus, sehingga mahasiswa digerakkan kepada kembali dari segi finansial karena mahasiswa harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli paket internet agar dapat mengikuti sistem perkuliahan secara daring ataupun online, karena pihak perguruan tinggi IAIN Madura tidak memberikan subsidi paket internet atau free akses perkuliahan online. Di sisi lain, hingga detik ini Menteri Agama RI dan Rektor PT IAIN Indonesia belum memberikan kebijakan yang jelas mengenai kompensasi di semester depan. Dari penjabaran di atas menunjukkan bahwa Kementerian Agama RI dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PT IAIN tidak mempunyai rasa empati dan kepedulian terhadap mahasiswa dan wali mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Maka kami atas nama mahasiswa IAIN Madura menggugat dan menuntut: 1. Rektor harus benar-benar mendengarkan tuntutan dan aspirasi mahasiswa IAIN Madura di tengah pandemi COVID-19. 2. Rektor harus pro dengan suara mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. 3. Rektor harus menjemput bola, tidak lagi menunggu bola dalam pelaksanaan kuliah daring ini, dan tidak diam tanpa memberikan respon ataupun keputusan yang jelas di saat pandemi COVID-19. 4. Rektor harus berperan aktif dalam memperjuangkan hak mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 dan ikut serta aktif mengevaluasi dalam forum rektor. 5. Rektor dan wakil rektor harus memberikan panduan yang jelas selama kuliah daring ini dilaksanakan agar tidak simpang siur dalam pelaksanaan kuliah daring antara dosen dan mahasiswa. 6. Rektor harus mendesak forum rektor, ketua forum rektor, PLT, Dirjen Pendidik dan Menteri Agama untuk memberikan kompensasi pemotongan UKT di semester depan. 7. Rektor harus tidak menaikkan uang kuliah tunggal UKT bagi mahasiswa baru dan memberikan kompensasi uang kuliah tunggal UKT 50% bagi mahasiswa semester depan. 8. Rektor dan wakil rektor harus segera melakukan kerjasama dengan provider terkait agar segera bisa memberikan bantuan kuota free akses kepada seluruh mahasiswa sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan nomor 657 tahun bulan 3 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri poin nomor C 11 Juni 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui Ketua Dema IAIN Madura Maksa Hikmat 2019-2020 Ubaidillah tertanda tangani. Bapak Rektor yang terhormat, mungkin dengan ini kami akan memberikan tuntutan kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor untuk segera mengevaluasi beberapa hal yang ada di tuntutan kami dan juga menandatangani bahwa kalau memang pimpinan benar-benar pro terhadap suara mahasiswa dan mendukung kebijakan untuk kepentingan mahasiswa, silakan untuk
sampaikan, semoga ini akan menjadi poin penting kita. Perlu kita ingat saudara, hari ini kita akan menjadi saksi bahwa rektor akan memperjuangkan hak mahasiswa dengan baik, dengan benar, dan tentu dengan usahanya yang mungkin harus lebih maksimal ke depan. Akhirat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dibolehkan, mari kita foto bersama dengan pimpinan, membuktikan